Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ana langsung bangkit dari sofa. Ia berjalan cepat mendekat Abbas. Ana langsung mencium pipi kanan kiri Abbas dengan secepat kilat. Ana tahu Abbas akan menghindarinya. Maka dari itu, ia akan berusaha lebih keras dan giat. Ia sudah meninggalkan rasa malunya di rumah saat memutuskan bertamu di rumah Abbas. Abbas cukup terkejut dengan sikap Ana barusan. Namun karena sudah hafal betul karakter Ana, mau tidak mau Abbas membiarkannya saja. Ia tidak tahu ada sepasang bola mata yang sejak tadi memperhatikan Abbas dari jauh. Meli yang mengintip pemandangan itu membuat hatinya panas seketika. Ia memilih kembali ke kamar saja. Tenang Meli, tenang. Nanti kita beri pelajaran buat Abbas. Tenang Mel, tenang. Kakak. Apa? Kakak. Ia manggil-manggil suami orang dengan so akrab. Seenaknya cium-cium. Harusnya aku ngelihat lagi. Kenapa aku harus kabur ke kamar begini? Meli bergelut dengan pikirannya. Ia ngomel-ngomel tidak jelas, merasa cemburu berat dengan gadis yang ia tak tahu namanya. Mana Meli? Tiba-tiba ia menanyakan keberadaan Meli. Mama seakan ingin memberi kode keras pada Ana. Meli, siapa tante? Tanya Ana penasaran. Istri aku. Jawaban Abbas langsung membuat Ana syok. Ia seakan tidak percaya. Kakak kalau bercanda jangan berlebihan. Bila Kak Abbas belum siap membuka hati untuk Ana siap menunggu kok. Ana seakan tidak percaya pernyataan Abbas yang baru didengarnya. Ia rasa Abbas hanya ingin membuatnya mundur untuk menjadi istrinya. Abbas memang sudah menikah, Ana. Maaf, Tante tidak memberitahu padamu. Ini karena rencana pernikahan yang buru-buru. Jadi, Tante belum sempat mengabari banyak orang. Tante minta maaf ya, An. Mama Abbas merasa tidak enak sendiri. Karena bagaimanapun juga ia yang telah memilih Ana untuk dijodohkan dengan Abbas. Kini Ana merasa dihianati. Ia merasa sangat kecewa. Tanpa pamit, Ana keluar dari rumah itu dengan sedikit air mata yang menetes di pipinya. Ia merasa patah hati berat karena terlanjur menyukai Abbas. Abbas sendiri kembali masuk ke dalam. Ia hendak menemui Meli yang sejak makan malam tadi tidak ketemu batang hidungnya. Kemana istri kesayangannya kini? Masa sudah tidur? Ini kan belum larut malam banget, batinnya. Di dalam kamar, Meli kini menenggelamkan dirinya di balik selimut tebal. Ia masih merasa jengkel dengan suaminya. Sayang, kamu di mana? Suara Abbas terdengar di telinga Meli. Terdengar pula suara Abbas semakin mendekat. Abbas terus berjalan. Ia masuk ke dalam kamar dan didapatinya Meli sudah ada di atas ranjang. Abbas menyingkap selimut yang menutupi kepala Meli. Ditariknya selimut itu dengan pelan. Ia ingin mengerjai Meli saat ini, namun ketika Abbas menyibak selimut, ia yang malah terkejut sendiri. Abbas heran apa yang terjadi, mengapa Meli menangis. Meli yang cemburu campur marah tidak memperdulikan Abbas. Ia tarik kembali selimut yang sempat dipegang Abbas. Abbas yang tidak tahu apa-apa bertanya-tanya di dalam hatinya. Kesalahan apa yang telah ia perbuat sehingga kini Meli menangis. Sayang, kamu kenapa? Meli memilih tidak memperdulikan Abbas. Ia sedang marah. Mel, aku tanya, kamu kenapa nangis? Meli masih tidak memperdulikan pertanyaan Abbas. Abbas langsung meraih tubuh Meli. Ia menyingkap selimut yang menutupi tubuh Meli. Kamu kenapa? Tanya Abbas untuk kesekian kalinya. Meli hanya memalingkan pandangannya. Ia merasa tak mampu bicara. Meli dengan rasa cemburunya hanya menangis pelan, merasa tidak tega. Abbas langsung memeluk tubuh Meli. Ia kembali menanyai istrinya. Ayolah sayang, cerita ada apa sebenarnya? Meli mulai mengeluarkan unek-uneknya. Ia mulai mengutarakan isi hatinya.
Siapa gadis barusan? Main cium-cium, terang Meli sambil mengusap matanya. Oh, akhirnya Abbas mengerti akar masalahnya. Dia bukan siapa-siapa, hanya teman biasa. Abbas berusaha menenangkan hati Meli. Kenapa mesti cium-cium segala? Meli protes. Bukannya itu hal biasa untuk menyapa teman, elak Abbas. Tapi aku gak suka, apalagi so akrab manggil-manggil kakak. Meli terlihat menggebu-gebu. Oh, tadi kamu ngintip ya? Abbas mencubit hidung Meli. Apaan sih? Meli mengibaskan tangan Abbas. Ia masih merasa marah dan jengkel. Karena kita sudah menikah, aku akan jujur. Gadis itu bernama Anna. Dia salah satu anak sahabat Mama. Beberapa tahun lalu, Mama mencoba menjodohkan kami. Hanya saja aku gak mau. Tapi sepertinya Anna masih menginginkanku, ucap Abbas dengan pedenya. Terus, tanya Meli. Tadi dia mampir ke sini, ternyata Mama belum kasih tahu kalau aku sudah menikah. Tapi tadi aku sudah kasih tahu kok, dan sepertinya dia bakalan menyerah, jawab Abbas. Meli masih ngambek. Abbas pun langsung mengeluarkan jurusnya. Ia terus menyerang Meli dengan banyak kecupan. Karena masih marah, Meli menimpuk tubuh Abbas dengan bantal yang ada di sampingnya. Bukannya berhenti, Abbas malah semakin menggencarkan aksinya. Kini Meli yang semula galau karena Anna telah ceria kembali. Abbas sudah mengubah rasa cemburunya jadi rasa percaya. Abbas sudah meyakinkan dirinya semua hanya masa lalu. Baginya Meli adalah masa depannya. 3 bulan kemudian, suasana jalanan sangat ramai malam ini. Karena malam ini adalah malam pergantian tahun, Abbas dan Meli sedang menuju ke suatu tempat untuk merayakan pergantian malam tahun baru. Meli membuka kaca mobilnya sedikit. Ia ingin melihat antusias orang-orang yang menyambut tahun baru. Bunyi trompet bersahutan, kembang api mulai dinyalakan satu persatu. Meli dan Abbas memilih makan malam bersama yang romantis untuk merayakan pergantian tahun baru sambil menikmati suasana malam yang ramai dan sangat meriah. Setelah makan malam bersama dan telah puas menyaksikan meriahnya kembang api yang menghiasi langit malam ini, Abbas mengajak Meli untuk pulang. Mereka ingin beristirahat. Esok hari mereka berencana akan ke Yogyakarta. Sebenarnya sudah lama mereka ingin pergi ke kota gudeg itu. Hanya saja mereka belum memiliki waktu yang pas. Barulah liburan tahun baru ini mereka gunakan untuk berlibur sekaligus bulan madu yang mungkin agak telat. Mereka juga berencana untuk mengunjungi makam almarhum Papa Abbas. Meli dan Abbas kini sudah mendarat di kota Yogyakarta. Mereka sedang berada dalam taksi online hendak menuju hotel. Meli bersandar di atas pundak sang suami, sedangkan mata dan tangannya tertuju pada tablet yang sedang dipegangnya. Ia hendak mencari referensi tujuan liburannya kali ini. Sayang, nanti kita mau kemana aja rencananya? Tanya Meli pada Abbas dan ia masih sibuk dengan tabletnya. Kemana? Kamu pilih-pilih saja dulu. Paling juga ke candi sama menikmati malam sepanjang jalan Malioboro, jawab Abbas. Pantainya gimana? Iya sayang, Parangtritis juga boleh. Lupa, belum ngabarin Mama kalau kita udah nyampe. Aku mau telepon Mama dulu ya. Meli mengeluarkan smartphone-nya dari dalam tas mungilnya. Ia mencari nomor kontak Mama mertua. Halo, Assalamualaikum, Mah. Meli sama Mas Abbas sudah sampai. Ini mau menuju hotel. Waalaikumsalam, syukurlah kalau kalian sudah sampai dengan selamat. Hati-hati ya sayang, ingat pesan Mama ya, pulang dari sana bawa garis 2, canda Mama. Mama, ini juga lagi usaha sama Mas Abbas, doain aja ya Mah. Ya sudah, Meli tutup dulu ya, ini sudah sampai. Meli menutup sambungan teleponnya karena kini ia telah sampai di depan hotel.
Abbas mengambil beberapa koper yang telah dikeluarkan sama bapak supir taksi. Abbas memberikan beberapa lembar uang sebagai tip buat bapak driver. Abbas menggandeng tangan istrinya. Ia masuk ke dalam hotel. Rasanya ia ingin rehat sejenak. Badannya terasa sangat lelah. Kini mereka berdua sudah berada di dalam sebuah kamar. Abbas langsung membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Ia kelihatan sangat lelah sekali. Melly sedang memeriksa isi kopernya. Barangkali ada barang yang tertinggal. Setelah memeriksa semuanya, Melly melihat ke arah Abbas. Abbas sedang tertidur pulas. Akhir-akhir ini Abbas sangat sibuk sekali. Dalam bulan ini saja ia harus melakukan kunjungan kerja ke luar pulau beberapa kali. Belum lagi ke luar negeri juga. Pokoknya Abbas sangat sibuk banget akhir-akhir ini. Malam hari, Abbas sudah bangun sejak tadi sore. Ia mencari Melly dan keberadaannya belum ia temukan sedari tadi. Kemana saja istrinya sejak dia bangun dari tidur tidak menemukan wajahnya. Abbas mencoba menghubungi Melly melalui smartphone-nya. "Sayang, kamu di mana?" tanya Abbas. "Aku lagi keluar sebentar nih, gak jauh kok, bentar ya." "Ngapain sih? Gak bangunin aku tadi?" "Kamu pules banget tidurnya," kilah Melly. "Share lokasi ya, aku kesana, tunggu bentar aja." Abbas segera mengambil tas pinggangnya. Ia hendak menyusul Melly yang sudah ada di luar. Abbas kurang begitu suka bila Melly jauh darinya. Apalagi ini momen bulan madu mereka. Setelah melihat lokasi yang di-share Melly, Abbas kini sudah berada dalam mobil. Ia sudah meminta sekretarisnya Fadir untuk menyiapkan kendaraan sebelumnya. Saat ini, Abbas telah mengendarai mobilnya, menyusuri jalanan yang tenang di kota Yogyakarta. Dari jauh Abbas dapat melihat sosok sang istri sedang duduk menunggunya di depan sebuah swalayan. Melly terlihat sedang menjinjing kantong belanjaan. Hari ini lumayan cerah, meski hari sudah sore, langit masih tampak cerah. Abbas memarkir mobil, ia langsung berjalan mendekati Melly. Kantong belanjaan yang semula ada di tangan Melly, kini sudah berpindah di tangannya. Ia membawa kantong belanjaan sang istri. "Kok nggak bilang-bilang sih? Harusnya nunggu aku saja." Abbas masih kelihatan sedikit tidak suka melihat Melly keluar tanpa dirinya. "Maaf ya, habisnya aku nggak tega. Tadi pules banget tidurnya." Melly memberi alasan pada suaminya agar nggak marah lagi. Abbas sudah tidak mempermasalahkan hal ini. Ia masuk dalam mobil, menyalakan mesinnya. Ia ingin menuju suatu tempat. Melihat Abbas yang menyetir semakin jauh dari lokasi hotel, Melly pun bertanya pada suaminya. "Loh, kok jalannya lurus? Hotel kita kan harusnya belok, Yang." Ia mencoba menerangkan pada suaminya bahwa Abbas telah salah jalan memilih jalan. "Nggak salah kok, aku memang mau ke suatu tempat." Mobil mereka terus melaju, membelah jalan kota Jogja. Akhirnya, malam pun sudah menyelimuti kota Jogja. Abbas dan Melly masih belum sampai tujuan. Mereka berdua masih berada di dalam mobil, masih dalam perjalanan yang tak kunjung tiba. "Masih lama ya?" tanya Melly karena mungkin sudah 1 jam lebih mengendarai mobil, belum juga sampai tujuan. "Kayaknya bentar lagi sampai, sabar ya sayang." Abbas melihat aplikasi Google Maps. Ia rasa jaraknya sudah dekat. Tidak menunggu waktu yang lama. Keduanya kini berada di sebuah pantai. Malam-malam begini, hampir tidak ada orang sama sekali. Abbas ingin mengajak Melly menikmati pemandangan pantai ketika malam hari. "Malam begini ke pantai, gak salah ini Yang." Ia seakan tidak percaya dengan tindakan suaminya. "Tenang, duduk dulu, aku siapin bentar ya," pintanya. Abbas membuka bagasi mobilnya. Ia mengambil karpet yang cukup lebar dan beberapa peralatan lainnya. Ia membentangkan di atas pasir yang kering. Perlahan ia menata semuanya. Tidak butuh waktu lama, kini semua sudah siap. Tidak sia-sia, ia meminta Fadir untuk menyiapkan semua di dalam mobilnya. "Sini." Abbas melambaikan tangannya ke arah Melly.
Meli sekarang duduk di pantai di atas pasir beralaskan karpet. Angin semilir menerpa rambut serta wajahnya. Sesekali ia menyibak poninya yang terkena hembusan angin malam. Abbas duduk dan meluruskan kakinya. Ia menarik tubuh Meli dan menidurkan Meli di pangkuannya. "Mel, coba lihat ke atas sana," pinta Abbas, wajahnya mengadah ke atas langit. "Wah, indah banget." Hanya itu yang keluar dari bibirnya, karena selanjutnya ia sudah terbuai menikmati langit malam di pantai. Cuaca yang cerah tak berawan membuat bintang-bintang di langit terlihat semuanya. Meli seperti bermandikan bintang. Ia takjub dengan apa yang ditatapnya saat ini. "Makasih ya sayang, ini indah banget." Meli memberikan senyum termanisnya. Abbas menyambutnya dengan sebuah kecupan. Semakin lama, keduanya semakin larut dan semakin dalam. Perasaan keduanya beradu dengan ombak pantai yang menyisir bibir pantai, menjadi saksi sepasang kekasih yang sedang berkasih.